Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Surga, kembali lagi bertemu dengan saya. Kali ini akan menyampaikan bab tentang beriman kepada takdir. Ya, langsung saja. Umar ibnu Al-Khattab berkata, suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW. Muncul seorang berpakaian putih di hadapan kami. Rambutnya hitam sekali dan tidak tampak tanda-tanda telah melakukan perjalanan jauh. Tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Dia langsung duduk menghadap Rasulullah SAW. Lututnya ditempelkan ke lutut beliau dan kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah SAW. Seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Islam ialah bersyahadat bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah adalah utusannya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan mengerjakan haji apabila mampu." Kemudian dia berkata lagi, "Kini beritahu aku tentang iman." Rasulullah menjawab, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Beriman kepada takdir Allah merupakan bagian dari rukun iman. Menurut hadis tadi, beriman kepada takdir terletak pada urutan terakhir. Meskipun demikian, iman kepada takdir menduduki posisi yang sangat penting dalam bangunan keimanan seseorang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang hingga dia beriman kepada qadar baik dan buruknya dari Allah, dan yakni bahwa apa yang menimpanya tidak akan luput darinya, serta apa yang luput darinya tidak akan menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Keyakinan yang salah terhadap takdir mengindikasikan adanya kesalahan dan kurangnya pemahaman terhadap rukun-rukun iman yang lain. Sebagai contoh, seorang yang tidak meyakini adanya takdir berarti juga menyalahi ayat-ayat Allah tentang takdir, mengingkari kekuasaan Allah dalam menentukan takdir, dan menyalahi hadis-hadis Rasulullah tentang takdir. Ada 4 asas takdir. Keimanan yang benar terhadap takdir dibangun atas 4 asas atau terbagi dalam beberapa periode, yaitu yang pertama, al-ilm atau ilmu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Allah tidak terikat oleh waktu, sehingga apa yang sudah, sedang, dan akan terjadi diketahui oleh Allah. Ada sebuah ayat, tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun sebesar zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semua jelas tertulis dalam kitab yang jelas, yaitu Lauh Mahfuz. Quran surat Saba ayat 3. Ilmu juga berarti bahwa semua takdir yang telah tertulis didasarkan atas ilmu Allah. Manusia tidak akan pernah mampu memahami keseluruhan ilmu Allah. Perumpamaan ilmu manusia dibandingkan dengan ilmu Allah bagaikan setetes air dalam samudra luas tanpa batas. Dengan pemahaman tersebut, manusia tidak akan meragukan adanya takdir Allah. Satu hal yang harus kita yakini adalah bahwa semua takdir yang telah ditetapkan Allah pasti mengandung kebaikan untuk makhluk-makhluknya. Yang kedua, al-kitabah, penulisan. Takdir Allah ditetapkan oleh Allah, ditulis dalam Lauh Mahfuz jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi beserta
isinya. Penulisan takdir ini berdasarkan asas yang pertama, yaitu ilmu Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah telah menulis segala takdir makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan arsy-Nya berada di atas air. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, al-masyiah, kehendak. Segala sesuatu terjadi berdasarkan kehendak Allah. Kehendak Allah berbeda dengan kehendak manusia yang sering tidak memperhitungkan resiko keinginannya. Kehendak Allah sesuai dengan ilmu, hikmah, dan keadilannya. Allah SWT berfirman, "Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah, maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan." Quran surat Al-Qasas ayat 68. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, dalam dunia ini tidak ada keharusan dan tuntutan selain masyiah, kehendak Allah semata. Apa yang dikehendakinya pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Asas yang keempat, al-khalq, penciptaan. Tingkatan terakhir takdir adalah penciptaan atau realisasi takdir yang telah dituliskan sejak awal penciptaan hingga akhir zaman. Semua yang terjadi di alam semesta telah termaktub dalam Lauh Mahfuz dan terjadi berdasarkan kehendak Allah. Allah SWT berfirman, "Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata." Quran surat Al-An'am ayat 59. Menurut Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim Alham, keempat tingkatan tadi merupakan rukun-rukun sebagai pengantar untuk memahami takdir. Kesempurnaan iman kepada takdir mencakup keempatnya. Penafian salah satunya berarti mengurangi kesempurnaan iman kepada takdir. Hakikat iman kepada takdir dapat dicapai ketika kita mampu memahami dan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin Allah, serta meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan kepada kita pasti akan terjadi. Begitupun sebaliknya. Luqman pernah menasihati anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan hakikat iman sehingga engkau mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu pasti tidak akan meleset, dan apa yang ditakdirkan meleset darimu pasti tidak akan menimpamu." Dalam sebuah hadis diterangkan, "Ketahuilah, seandainya umat manusia bersatu untuk memberikan suatu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan mampu kecuali yang sudah ditetapkan Allah untukmu. Dan seandainya umat manusia bersatu untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan mampu kecuali keburukan yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Pena telah diangkat dan tinta telah kering." Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Janganlah engkau memilih mengambil kenikmatan, dan janganlah engkau menolak musibah, karena sesungguhnya kenikmatan akan sampai kepadamu dengan bagian yang telah ditentukan, baik kamu tarik maupun tidak. Musibah kalau datang pasti akan datang, juga meskipun kamu tidak suka dengan musibah tersebut. Maka terimalah segala kejadian yang telah dikehendakinya." Selanjutnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud diterangkan, Ibnu Al-Dailami, seorang tabi'in, berkata,
Saya datang kepada Ubay ibnu Ka'ab lalu berkata kepada beliau, dalam diriku terjangkit penyakit ragu terhadap takdir. Ceritakanlah kepadaku sesuatu yang dengannya Allah akan melenyapkan keraguan itu dari dalam hatiku. Ubay menjawab, kalaulah Allah menyiksa seluruh penghuni langit dan bumi, Allah menyiksa mereka bukan karena zalim. Dan kalaulah Allah memberikan rahmat kepada mereka, rahmat Allah jauh lebih baik daripada semua amal mereka. Seandainya engkau bersedekah emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerima sedekahmu sebelum engkau beriman kepada takdir. Selanjutnya, dan ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan Allah menimpamu pasti tidak akan meleset sejengkal pun, sedangkan apa yang ditakdirkan meleset tidak akan menimpamu. Seandainya engkau mati dengan keyakinan selain ini, berkenaan takdir, niscaya engkau masuk neraka. Dengan pemahaman tersebut, kita tidak akan bersedih dengan musibah yang menimpa kita, karena semua itu sudah dikehendaki oleh Allah SWT. Kita akan selalu bersyukur dan tidak menjadi sombong dengan kebaikan-kebaikan yang kita terima, karena semua terjadi atas kehendak dan kuasa Allah SWT. Kita juga tidak akan berandai-andai terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu ditimpa sesuatu, janganlah berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu akan menjadi seperti ini. Akan tetapi katakanlah takdir Allah, Allah kehendaki pasti terjadi. Ini karena perkataan seandainya membuka pintu perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat cahaya surga, kita sebagai orang muslim wajib beriman kepada takdir. Maka dari itu, apa yang terjadi, baik kejadian buruk maupun baik, harus kita terima dengan ikhlas dan syukur, karena itu semua kehendak Allah SWT. Sekian sahabat cahaya surga, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.